Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusrazan dari kelas KPI 2B dengan nomor NIM 21083020058. Dalam video kali ini, saya akan sedikit memaparkan apa yang saya dapatkan dalam mata kuliah selama semester 2 ini, yakni mata kuliah tafsir dakwah. Oke, dalam video ini ada beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama yakni tafsir dakwah dan metode tafsir Al-Quran, ayat-ayat kewajiban dakwah 1 dan 2, tafsir ayat tujuan dakwah 1 dan 2, ayat-ayat metode dan strategi berdakwah 1 dan 2, dan metode strategi berdakwah Rasulullah, dan yang terakhir adalah etika dalam berdakwah 1 dan 2. Baik, langsung saja kepada tafsir dan metode tafsir Al-Quran. Pengertian tafsir secara etimologi atau bahasa berasal dari kata fasara yufasiru yang artinya keterangan ataupun uraian. Selanjutnya pengertian dakwah. Dakwah secara bahasa berasal dari kata da'ad yad'u da'watan yang berarti menyeru dan memanggil. Oke, yang selanjutnya adalah ayat-ayat kewajiban berdakwah. Berdakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk mengingatkan setiap muslim agar selalu di jalan yang benar. Adapun ayat-ayat kewajiban berdakwah episode 1 kali ini tertuang pada ayat Quran sebagai berikut. Yang pertama An-Nahl ayat 125, Al-Imran ayat 104, dan Al-Maidah ayat 67. Adapun ayat-ayat kewajiban berdakwah episode 2 kali ini tertuang pada ayat Quran sebagai berikut. Asy-Syura ayat 52, Al-A'la ayat 1-5, dan Al-Ghasyiyah ayat 21. Adapun tafsir ayat dan tujuan dakwah. Nah, apa sih tujuan dakwah itu? Berdakwah adalah salah satu kewajiban bagi setiap muslim karena merupakan suatu perbuatan kebajikan yang menyiarkan agama Allah dan saling mengingatkan antara setiap muslim agar senantiasa di jalan Allah dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Adapun ayat-ayat tujuan dakwah tertuang pada Quran surat sebagai berikut. Al-Imran ayat 138, Al-Fat ayat 21, dan Al-Hajj ayat 41. Tujuan berdakwah dalam episode 2 yakni dalam ayat Al-Quran Al-Kahfi ayat 59 dan Al-Imran ayat 159. Oke, materi berikutnya yakni ayat-ayat metode dan strategi berdakwah episode 1 dan episode 2. Metode dan strategi berdakwah adalah suatu komplemen utama sebelum melakukan berdakwah, di mana metode adalah suatu cara dan strategi yang dilakukan adalah harus matang, dengan salah satunya mengklasifikasikan tipe-tipe mad'unya. Adapun ayat-ayat yang berkaitan sebagai berikut. Yang pertama terdapat dalam ayat Al-Maidah yakni ayat 67 dan An-Nahl ayat 125 dan Al-Baqarah ayat 213. Oke, materi berikutnya yakni mengenai metode dan strategi berdakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Metode dan strategi Rasulullah ketika berdakwah dikenal dengan menyampaikannya dengan cara yang lemah lembut dan tidak ada paksaan. Adapun beberapa metodenya yang diterapkan yakni fardiyah, ammah, bilhal, bil lisan, bil tadwin, dan bil hikmah. Dan juga adapun strategi berdakwahnya memuat sebagai berikut. Yang pertama ada tilawah, yang kedua tazkiyah, yang terakhir adalah ta'lim. Oke, materi yang terakhir dalam tafsir dakwah semester 2 kali ini yakni etika dalam berdakwah episode 1 dan episode 2. Berdakwah juga harus memiliki etika yang baik, karena ketika sebagai yang mendakwahkan dipandang oleh mad'u sebagai orang yang memiliki ilmu yang luhur. Ketika seorang pendakwahnya tidak beretika, maka mad'u tidak akan menerima suatu ilmunya, atau bahkan meniru perilaku yang tidak beretika itu. Hal itu tertuang dalam Al-Quran, yakni An-Nisa ayat 5 dan Yusuf ayat 28. Dan yang dimaksud beretika ialah mempunyai sopan santun ketika berdakwah dan tidak menyenggol ras manapun agar tidak terjadi rasisme dalam berdakwah, dan hal lainnya yang berkaitan dengan etika. Oke, itulah materi yang bisa saya sampaikan dan apa yang saya dapatkan selama semester 2 ini mengenai mata kuliah tafsir dakwah. Dan saya memohon maaf atas segala kekurangan saya ketika dalam menyampaikan materi, baik materinya itu kurang berkualitas ataupun penyampaiannya yang kurang jelas. Demikianlah
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.